Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Mulyandi 24701626 akan mempresentasikan mengenai judul tesis saya mengenai pemodelan optimasi kebijakan tarif tol dengan sistem dinamik. Oke, sebelum berangkat ke sana kita akan coba untuk kulik dulu mengenai judulnya pemodelan. Pemodelan itu merupakan suatu gambaran ataupun implementasi dari suatu produk yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana atau mewujudkan bagaimana sebuah gambaran terhadap suatu proses. Yang kedua, optimasi kebijakan tarif tol itu merupakan bagaimana suatu kebijakan tarif tol itu yang paling optimum dan dapat digunakan oleh beberapa pemangku kebijakan. Lalu sistem dinamik itu merupakan suatu analisis yang digunakan karena sistem dinamik ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan antar variabel untuk mempengaruhi suatu model dan begitu juga sebaliknya. Oke, sebelum masuk kepada inti daripada tesis saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengenai tarif tol itu sendiri. Pertama, kita bicara mengenai roda perekonomian dulu, bahwasanya ekonomi suatu negara atau suatu bangsa itu jika infrastruktur baik, tentu roda perekonomian itu akan tumbuh dengan baik. Di sini dari beberapa infrastruktur yang mempengaruhi itu salah satunya adalah jalan. Dan yang saya ambil untuk penelitian saya itu adalah jalan tol. Jadi pemodelan optimasi kebijakan tarif tol ini digunakan untuk mencari daripada optimasi ataupun nilai optimum nilai tarif tol agar roda perekonomian dapat bergerak dengan baik. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya akan jelaskan mengenai tarif tol. Tarif tol itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, khususnya ada dua variabel yang langsung dipengaruhi ataupun mempengaruhi, yaitu investor dan road user. Investor itu tentu ada pertimbangannya ketika kita gunakan untuk menentukan tarif. Investor itu juga dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel pertama itu mungkin kita bisa lihat dari beberapa paper, itu sangat banyak sekali yang mempengaruhinya. Namun di sini saya coba untuk kerucutkan menjadi variat, project cost, operational, reconstruction, dan masa processing. Ini semua ada papernya dan akan mempengaruhi bagaimana persamaan itu mempengaruhi ke investor. Kemudian ada road user, di mana road user ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel. Pertama ada traffic forecast, operation maintenance artery, waktu tertutup artery, operational cost artery, dan bahkan kemacetan di artery. Jadi dua variabel ini yang sangat mempengaruhi daripada tarif tol itu sendiri. Selain itu ada juga faktor lain ataupun variabel lain yang mempengaruhinya yang tak tersirat atau persyaratan langsung, yaitu environment atau faktor lingkungan. Di sini saya akan ambil dua variabel aja karena papernya cukup masih terlalu minim, jadi saya ambil yang bahan bakar dan polusi. Jadi secara langsung environment ini juga mempengaruhi tarif tol. Oke, next. Tadi inti daripada mengenai gambaran tesis saya. Oke, kita bicara pertama di sini mengenai roda perekonomian tadi, bahwasanya ketika infrastruktur itu baik, maka akan baik pula nanti roda perekonomiannya. Kemudian daripada itu kita dalam menentukan infrastruktur tadi tentu harus ada feedbacknya dong terhadap yang dibangun, sehingga proses pembangunan ataupun konstruksi untuk infrastruktur itu perlu biaya yang besar. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan KPBU dalam menyelesaikan pembangunan jalan tol. Di sini adalah contoh mengenai bagaimana causal loop daripada penentuan tarif tol, di mana banyak sekali hal yang mempengaruhi tarif tol itu sendiri, sehingga jika kita tidak dinamis untuk melakukan penentuan tarifnya akan sangat sulit untuk menentukan bagaimana tarif tol yang paling optimum. Selanjutnya, X. Oke, inilah kerangka flowchart yang nanti akan saya gunakan untuk menyelesaikan tesis saya. Pertama, saya akan melakukan studi kebijakan tarif tol itu, bagaimana saya mengumpulkan daripada banyak paper. Lalu ada konseptualisasi model. Di sini saya dan pembimbing akan coba untuk memberikan kerangka kerja berpikirnya dan juga melakukan pengumpulan data, mulai dari persamaan dan sebagainya.
Dari situ kita menentukan dengan formulasi modal, di mana formulasi itu kita menentukan bagaimana rumusan maupun persamaan yang akan digunakan. Setelah dapat, kita melakukan simulasi model. Jika dengan paper A dan paper B kita buat suatu simulasi bagaimana hasilnya. Lalu kita verifikasi nantinya apakah model tersebut memang sangat berpengaruh atau tidak berpengaruh, dan kita validasi modelnya kembali. Lalu kita lakukan penentuan tarif tol yang optimum. Lalu dari situ kita buat suatu kesimpulan dan rekomendasi. Oke, demikian pemaparan mengenai studi tesis saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.